Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan, tugas omnichannel kami yang berjudul Bridging Online and Offline Experience in ASKO: The Impact of Customer Experience Incongruence on Retention and the Role of Omnichannel Characteristic. Nah, di kelompok kami sendiri ada Amel, ada Angel, ada Mbak Murni, dan saya sendiri, Sheila. Nah, sekarang kita lanjut ke bab satu pendahuluan. Nah, latar belakangnya, customer experience merupakan elemen krusial dalam membangun hubungan pelanggan dan menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Dalam era digital, pengalaman pelanggan tidak hanya terjadi di satu titik channel, melainkan terbentuk dari serangkaian interaksi dari berbagai channel yang saling terhubung. Perkembangan bisnis retail modern semakin menuntut perusahaan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten dan memuaskan di berbagai channel, baik online maupun offline. Konsep omnichannel muncul sebagai solusi untuk mengintegrasikan saluran belanja fisik dan digital sehingga menciptakan pengalaman yang mulus dan menyeluruh bagi pelanggan. ASKO, rebranding dari S Hardware Indonesia yang berdiri sejak 1995, menerapkan omnichannel dengan menggabungkan toko fisik, aplikasi online, dan fitur interaktif seperti scan and shop untuk memudahkan pelanggan berbelanja. Namun, tantangan utamanya itu mengatasi ketidaksesuaian pengalaman pelanggan yang bisa muncul akibat perbedaan harga, pelayanan, atau ketersediaan produk antar saluran. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan frustasi, menurunkan loyalitas, dan mengurangi customer retention. Penelitian sebelumnya masih minim mengeksplorasi dampak ketidaksesuaian atau incongruence pengalaman dalam konteks omnichannel serta bagaimana omnichannel karakteristik bisa memoderasi dampak tersebut. Keterbatasan studi terkait peran moderasi omnichannel karakteristik dalam mengatasi dampak negatif incongruence pengalaman pelanggan dan menggunakan variabel omnichannel karakteristik yang beragam dan terkadang tidak relevan secara praktis di lapangan juga menjadi fokus penelitian ini, bagaimana omnichannel karakteristik dapat mengurangi dampak negatif ketidaksesuaian pengalaman pelanggan terhadap customer retention khususnya pada brand ASKO. Nah, selanjutnya rumusan masalahnya ada tiga. Bagaimana pengaruh ketidaksesuaian atau incongruence pada pengalaman belanja pelanggan antara channel online dan offline terhadap customer retention. Terus yang kedua, bagaimana peran omnichannel karakteristik dalam memoderasi dampak ketidaksesuaian atau incongruence pengalaman pelanggan terhadap customer retention. Yang ketiga, bagaimana pengaruh omnichannel karakteristik terhadap customer retention. Nah, tujuan penelitiannya itu menganalisis pengaruh ketidaksesuaian atau incongruence pengalaman pelanggan antara channel online dan offline terhadap customer retention. Yang kedua, menganalisis peran omnichannel karakteristik sebagai variabel moderasi dalam hubungan ketidaksesuaian atau incongruence pengalaman pelanggan dengan customer retention. Yang ketiga, mengidentifikasi omnichannel karakteristik yang paling berpengaruh dalam memoderasi hubungan ketidaksesuaian atau incongruence pengalaman pelanggan dengan customer retention. Menganalisis efek langsung dari omnichannel karakteristik, terhadap customer retention. Mengidentifikasi omnichannel karakteristik yang paling berpengaruh secara langsung terhadap customer retention. Manfaat penelitiannya ada dua, manfaat teoritis dan manfaat manajerial. Manfaat teoritisnya itu dapat menambah wawasan dan literatur terkait pengaruh ketidaksesuaian atau incongruence pengalaman pelanggan dalam konteks omnichannel terhadap customer retention. Yang kedua, dapat mengembangkan model pengujian omnichannel karakteristik sebagai model variabel moderasi yang relevan dan aplikatif. Manfaat manajerialnya memberikan rekomendasi bagi perusahaan retail, khususnya ASKO, untuk mengoptimalkan strategi omnichannel dengan fokus pada karakteristik yang efektif mengatasi ketidaksesuaian atau incongruence pengalaman pelanggan di channel online dan offline. Lalu membantu perusahaan dalam meningkatkan customer retention dan loyalitas melalui pengelolaan pengalaman belanja yang konsisten di channel online dan offline. Lingkup penelitiannya, penelitian ini membatasi hanya pada pelanggan ASKO yang pernah menggunakan layanan omnichannel, yaitu berbelanja melalui channel online dan offline di perusahaan yang sama. Nah, fokus penelitiannya adalah pada pengaruh ketidaksesuaian atau incongruence pengalaman pelanggan dan peran omnichannel karakteristik dalam memoderasi hubungan tersebut terhadap customer retention. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Angel.
Baik, selanjutnya adalah terkait dengan bab 2 yaitu tinjauan pustaka dalam penelitian kami. Boleh di next. Nah, teori yang pertama atau goal theory atau teori tujuan. Jadi di dalam teori tujuan ini menjelaskan bahwa perilaku pelanggan itu dipandu oleh beberapa tujuan yang melewati dua tahap fase. Yang pertama goal setting atau penetapan tujuan dan usaha mencapai tujuan tersebut yang bernama goal striving. Nah, untuk fase penetapan tujuan atau goal setting phase ini tuh merujuk kepada bagaimana pelanggan menentukan tujuan spesifik mereka dalam perjalanan belanja. Dalam konteksnya omnichannel, pelanggan itu secara sadar atau tidak sadar menetapkan tujuan untuk mendapatkan pengalaman belanja yang mulus dan konsisten di berbagai saluran, entah itu di online maupun di offline. Kemudian yang kedua ada fase usaha mencapai tujuan atau goal striving phase. Ini tuh di mana pelanggan itu mengambil tindakan untuk mencapai tujuannya tersebut. Jadi jika pengalaman yang mereka peroleh ini sesuai dengan harapan mereka, respon mereka itu akan positif juga. Namun kalau misalkan ada ketidaksesuaian antara harapan dan pengalaman yang mereka rasakan, yang mereka alami, maka mereka itu akan memberikan reaksi yang negatif. Jadi, jika terjadi ketidaksesuaian atau incongruence antara pengalaman belanja di online dan di offline, hal ini tuh dapat menghambat pencapaian tujuan customer atau pelanggan yang pada akhirnya mereka tuh bisa memberikan respon negatif seperti penurunan customer retention. Next. Nah, selanjutnya ada customer experience atau pengalaman pelanggan. Jadi, customer experience ini tuh telah diakui secara luas sebagai faktor kunci dalam membangun hubungan pelanggan dan bisa menciptakan keunggulan yang kompetitif. Nah, penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa pengalaman pelanggan yang positif itu dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, terus kepuasan pelanggan, dan juga word of mouth positif. Nah, selain dari yang tiga tadi, em, pengalaman pelanggan yang baik itu juga dapat meningkatkan frekuensi belanja lebih tinggi. Sebaliknya nih, kalau misalkan pengalaman pelanggannya itu buruk, ini tuh dapat meningkatkan persepsi eh, risiko, terus mengurangi kepercayaan pelanggan, eh, bisa memberikan reaksi negatif yang berdampak pada customer retention. Jadi tantangan utama dalam pengelolaan omnichannel adalah memastikan adanya keselarasan pengalaman atau experience congruence di semua saluran omnichannel. Terus karena pelanggan itu mengharapkan pengalaman yang konsisten dan mulus saat dia tuh berpindah dari channel satu ke channel lainnya. Nah, jadi kalau misalkan terdapat ketidaksesuaian antara pengalaman pelanggan di saluran online dan offline, ini tuh dapat menyebabkan customer experience incongruence yang pada akhirnya lagi-lagi mengurangi customer retention. Dari next. Nah, selanjutnya kita masuk ke omnichannel karakteristik yang ada pada penelitian kami. Jadi sebelumnya omnichannel karakteristik sendiri itu menunjukkan bahwa ada beberapa faktor dalam lingkungan belanja yang dapat mempengaruhi bagaimana pengalaman pelanggan itu berdampak pada suatu bisnis. Nah, beberapa karakteristik yang dipakai, yang pertama ada channel transparency. Jadi kalau channel transparency ini mengukur sejauh mana pelanggan mengetahui semua service channel perusahaan. Jadi ketika si channel transparansinya tinggi, berarti pelanggan itu lebih familiar dengan omnichannel, lingkungan omnichannelnya dan lebih mudah menemukan serta menggunakan layanan perusahaan di berbagai channelnya. Terus yang kedua ada channel convenience. Channel convenience ini tuh mengukur sejauh mana sih pelanggan dapat mengurangi usaha dan waktu mereka dalam perjalanan belanja atau shopping process. High channel convenience itu dapat menciptakan sikap positif terhadap perusahaan omnichannel dengan mengurangi shopping cost seperti waktu dan usaha pelanggan. Kemudian yang ketiga ada channel seamlessness. Kalau channel seamlessness ini tuh mengacu pada bagaimana kelancaran perpindahan pelanggan antara
channel satu dan channel lainnya. Jadi semakin tinggi seamlessness antara channel, itu semakin sedikit hambatan antara online dan offline-nya yang dirasakan oleh pelanggan. Terus yang keempat ada channel connectivity. Ini tuh mengacu pada perbedaan antara traditional distribution channel dan berbagai channel yang disediakan dalam penggunaan si omnichannel itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada channel personalization. Ini tuh kondisi di mana pelanggan itu dilibatkan secara langsung dan perusahaan dapat menawarkan promosi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan ini tuh penting dalam aspek service quality. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan customer retention. Jadi kalau dalam konteks omnichannel, customer retention ini tuh elemen yang krusial yang dipengaruhi secara signifikan oleh pengalaman pelanggan. Nah, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gao et al. Menemukan bahwa ketidaksesuaian pengalaman antara channel online dan offline yang dikenal sebagai customer experience incongruence itu memiliki dampak negatif terhadap customer retention. Jadi ketika pelanggan itu merasakan adanya ketidakkonsistenan antara layanan yang mereka terima di misalkan online dan offline, hal ini tuh dapat meningkatkan persepsi resiko pelanggan, terus memperbesar ambiguitas, terus mengganggu kontinuitas layanan sehingga menurunkan intensi pelanggan untuk tetap menggunakan layanan omnichannel. Oleh karena itu, manajemen pengalaman pelanggan yang kohesif itu antar channel menjadi penting dalam mempertahankan si customer retention. Oke, next. Nah, ini untuk previous studies-nya, kami di sini memasukkan 5 penelitian sebelumnya. Yang pertama, eh, judulnya How Customer Experience Incongruence Affect Omnichannel Customer Retention, The Directing Role of Channel Characteristic. Di sini dia tujuan penelitiannya adalah menganalisis dampak inkongruensi pengalaman pelanggan terhadap retensi, dan yang kedua meneliti peran moderasi si omnichannel karakteristiknya. Yang pertama ada transparansi, kenyamanan, dan keterpaduan kanal. Kemudian yang kedua, judulnya How Do Omnichannel Customer Experience Affect Customer Engagement, Theory and Empirical Validation. Tujuannya ini juga ada dua. Yang pertama, meneliti bagaimana pengalaman pelanggan omnichannel atau OCX mempengaruhi keterlibatan pelanggan secara langsung atau repurchase intention dan tidak langsung. Jadi influence, feedback, dan referral intentions. Kemudian yang tujuan yang kedua, menganalisis bagaimana sih tahap hubungan pelanggan dengan retailer serta karakteristik pribadi pelanggan atau novelty seeking dan time consciousness memoderasi hubungan antara si OCX tadi dan keterlibatan pelanggan. Nah, untuk penelitian yang ketiga, judulnya Demonstrating the Influencing Factors and Outcomes of Customer Experience in Omnichannel Retail. Di sini ada 3 tujuan dari penelitian tersebut. Yang pertama, menganalisis faktor yang mempengaruhi pengalaman pelanggan dalam retail omnichannel dari perspektif karakteristik objektifnya si omnichannel tersebut dan juga subjektif dari individu. Dan yang kedua, menguji bagaimana sih pengalaman pelanggan si hedonik dan utilitarian berperan dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi peran mediasi pengalaman pelanggan dalam hubungan antara karakteristik omnichannel dan juga loyalitas pelanggan. Kemudian yang keempat, judulnya Evaluating Customer Perspective on Omnichannel Shopping Satisfaction in the Fashion Retail Sector. Tujuannya ada dua. Yang pertama, penelitian ini tuh memiliki tujuan meneliti faktor-faktor yang membentuk pengalaman pelanggan dalam belanja omnichannel. Terus yang kedua, menganalisis pengaruh pengalaman pelanggan omnichannel terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, judulnya How to Retain Customers in Omnichannel Retailing, Considering the Roles of Brand Experience and Purchase Behavior. Tujuannya ada dua. Yang pertama, menganalisis bagaimana elemen omnichannel yang dia masukkan di sini ada integrasi, individualisasi, dan interaksi mempengaruhi pengalaman dan customer retention. Terus yang kedua, menguji peran perilaku pembelian pelanggan antara pembelian terencana dan tidak terencana sebagai faktor moderasi dalam hubungan antara strategi omnichannel dan customer retention.
Lagi next. Nah, untuk jurnal acuan yang kami pakai untuk penelitian ini, yang pertama, bagaimana terkait dengan bagaimana ketidaksesuaian pengalaman customer dapat mempengaruhi customer retention di omnichannel dan dimoderasi oleh channel characteristics. Kemudian untuk jurnal yang kedua ini terkait dengan menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi dan hasil dari pengalaman pelanggan dalam retail omnichannel. Untuk bab 3 terkait dengan metodologi penelitian akan dilanjutkan oleh Amel. Oke, sekarang untuk bab 3 masuk ke metodologi penelitian. Next. Nah, untuk desain penelitian, untuk pendekatan penelitian ini kita memakai penelitian yang bersifat kuantitatif dengan melakukan kuesioner untuk ngumpulin data penelitian dan untuk uji hipotesis penelitian. Nah, untuk jenis penelitiannya kita memakai penelitian kausal atau eksplanatory. Tujuan dari penelitian eksplanatory ini untuk identifikasi hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Nah, untuk fokus utamanya itu untuk analisis pengaruh incongruence antara channel online dan offline terhadap customer retention. Nah, juga antara omnichannel karakteristik dengan customer retention. Nah, jadi nanti di sini memakai survei kuantitatif yang digunakan dalam riset pemasaran dan eh, dalam riset ini dan juga untuk menguji teori dan hipotesis. Next. Nah, untuk research model, jadi kita memakai dari dua jurnal acuan sebelumnya. Nah, di sini bisa dilihat itu ada omnichannel karakteristik yang di jurnal pertama itu ada 3, dan di jurnal yang kedua itu ada 5 omnichannel karakteristik. Dan di kita memakai untuk yang dependennya itu untuk di jurnal acuan yang pertama itu customer retention, jadi dari independennya online customer experience dan offline customer experience ke customer retention. Nah, di sini kita menggabungkan dari delapan omnichannel karakteristik ini menjadi 5. Yang alasannya next. Nah, alasan penggabungannya ini karena terdapat kesamaan dari beberapa karakteristik dari omnichannel tersebut. Yang dimana penggabungan ini dilakukan untuk membentuk model yang lebih komprehensif, karena masing-masing dari jurnal yang 1 dan 2 tadi menyoroti dimensi yang saling melengkapi dan juga mempengaruhi pengalaman pelanggan dan customer retention di lingkungan omnichannel. Nah, jadi tujuan itu ada 2, mengatasi gap penelitian. Jadi ada beberapa karakteristik yang menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Oleh karena itu, kita menggabungkannya untuk memverifikasi ulang pengaruh karakteristik terhadap eh, customer retention. Nah, yang kedua ada relevansi praktis dalam pengolahan channel. Jadi dalam praktik di retail ini, karakteristik seperti seamlessness dan connectivity sering, jadi dia tuh digabungkan dengan channel transparansi dan convenience. Sehingga ketika digabung, dia tuh mewakili realitas lapangan secara lebih akurat. Next. Nah, karena digabung, ini menghasilkan research model dalam penelitian ini. Di sini kita bisa lihat online customer experience dan offline customer experience mempengaruhi si customer retention. Jadi yang 2 ini menjadi independen, variabel independen, dan customer retention independen. Dan omnichannel karakteristik ini dia memiliki 2 peran di mana dia memoderasi dan juga menjadi variabel independen. Next. Nah, masuk ke hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang pertama itu ketidaksesuaian pengalaman pelanggan antara channel online dan offline dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan yang berujung pada rendahnya niat untuk tetap berbelanja pada perusahaan yang sama. Menurut Gaoli Van NJ 2021. Sehingga untuk hipotesis pertama itu incongruence atau ketidaksesuaian pengalaman pelanggan antara channel online dan offline berdampak negatif terhadap customer retention. Nah, yang kedua, menurut Gao et al. Dan Wu Encheng, itu channel transparansi dapat menciptakan kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian, sehingga memperlemah pengaruh negatif experience incongruence terhadap customer retention. Nah, untuk hipotesis 2, itu adalah channel transparansi yang tinggi memperlemah dampak negatif dari ketidaksesuaian pengalaman atau incongruence pelanggan terhadap customer retention. Nah, untuk yang ketiga, itu menurut Berry, Cedars, and Grewal, dan Go et al. Itu pelanggan cenderung lebih toleran terhadap perbedaan pengalaman ketika channel yang digunakan mudah, cepat, dan efisien. Nah, sehingga hipotesis yang ketiga adalah channel convenience yang tinggi memperlemah dampak negatif dari ketidaksesuaian pengalaman pelanggan terhadap customer retention.
Next. Nah, selanjutnya, menurut Verhoef, Kanan, and Inman, serta Go et al., itu seamlessness antar channel memungkinkan transisi yang mulus, sehingga pengalaman yang tidak konsisten dapat terasa lebih terintegrasi dan tidak terlalu mengganggu kualitas pelanggan. Sehingga untuk hipotesis yang keempat atau H4, itu channel seamlessness yang tinggi memperlemah dampak negatif dari ketidaksesuaian atau incongruence pengalaman pelanggan terhadap customer retention. Selanjutnya, menurut Hossein, Kim, and Jam, itu integrasi sistem antar channel seperti sinkronisasi data dan histori pembelian memungkinkan pelanggan merasakan konsistensi yang lebih baik meskipun ada perbedaan pengalaman. Sehingga untuk hipotesis yang kelima atau H5 itu channel connectivity yang tinggi memperlemah dampak negatif dari incongruence pengalaman pelanggan terhadap customer retention. Nah, selanjutnya ketika menurut Lehman and Verhoef dan Pantano dan Priporas, itu ketika pengalaman pelanggan disesuaikan dengan preferensi dan riwayat individu, dampak negatif dari inkonsistensi antar channel dapat diminimalkan. Nah, sehingga untuk hipotesis 6 atau H6 itu channel personalization yang tinggi memperlemah dampak negatif dari incongruence pengalaman pelanggan terhadap customer retention. Untuk hipotesis 7 hingga 11 akan dijelaskan oleh Mbak Murni. Baik, untuk hipotesis 7 sampai 11 kita akan fokusnya melihat bagaimana pengaruh langsung antara omni-channel karakteristik terhadap customer retention. Jadi dari penelitian-penelitian sebelumnya itu disebutkan kalau channel transparansi ini memperkuat pemahaman pelanggan terhadap channel omni-channel ya. Jadi akhirnya dia akan menurunkan hambatan transisi dari online dan offline gitu. Jadi nanti akan meningkatkan retention. Selain itu juga penelitian lain menyebutkan kalau channel transparansi ini meningkatkan persepsi nilai atau perceived value dan kemudahan dalam berbelanja. Jadi ini dua hal ini adalah determinan penting dalam menjaga pelanggan untuk tetap setia dan nantinya akan berujung ke customer retention. Oleh karena itu, untuk hipotesis 7 eh, adalah channel transparansi yang tinggi berdampak positif terhadap customer retention. Selanjutnya, penelitian menyebutkan kalau kenyamanan sebagai pendorong utama adopsi channel online ya. Jadi nanti akan mengarahkan pada peningkatan kepuasan dan juga komitmen pelanggan. Selain itu juga kenyamanan channel atau channel convenience ini memberikan pelanggan rasa fleksibilitas dan kebebasan. Nah, ini juga akan memperkuat customer retention khususnya dalam konteks omnichannel. Oleh karena itu, hipotesis 8 adalah channel convenience yang tinggi berdampak positif terhadap customer retention. Terkait seamlessness antara channel online dan offline itu akan memungkinkan pelanggan untuk bertransaksi lebih efisien. Nantinya juga akan mendorong mereka untuk jadi kembali lagi atau tetap menggunakan layanan yang diberikan oleh perusahaan. Dan menghapus batasan antar channel ini adalah strategi utama dalam mempertahankan pelanggan di lingkungan omnichannel menurut Verhoef. Eh, oleh karena itu, hipotesis 9, channel seamlessness yang tinggi berdampak positif terhadap customer retention. Boleh next? Oke, selanjutnya terkait channel connectivity, disebutkan kalau channel connectivity ini berperan penting dalam menciptakan pengalaman yang utuh dan kohesif. Nah, ini nanti akan dampaknya meningkatkan loyalitas dan juga retention. Em, Koneksi lintas channel juga memperlancar funnel lalu lintas, nantinya akan meningkatkan efisiensi belanja. Dan efisiensi belanja ini berkorelasi positif dengan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, hipotesis 10 adalah channel connectivity yang tinggi berdampak positif terhadap customer retention. Terkait channel personalization, di sini channel personalization itu meningkatkan persepsi kualitas layanan yang jatuhnya nanti akan mendorong atau meningkatkan keterikatan pelanggan untuk bertransaksi dalam jangka panjang. Selain itu juga integrasi data pelanggan lintas channel ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan layanan yang lebih personal atau yang lebih dibutuhkan atau dirasakan konsumen bernilai lebih tinggi. Nah, ini akan berdampaknya adalah meningkatkan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, hipotesis 11, channel personalization yang tinggi berdampak positif terhadap customer retention.
Boleh next. Selanjutnya kita akan masuk ke variabel penelitian yang kita gunakan. Di sini akan ada 3 jenis variabel. Pertama variabel independen. Di sini dilihat dari sisi customer experience-nya, terbagi dua antara online customer experience dan offline customer experience. Untuk omnichannel karakteristik yang kami gunakan seperti disebutkan di research model sebelumnya ada 5. Channel transparency, channel convenience, channel seamlessness, channel connectivity, dan channel personalification. Di sini variabel omnichannel karakteristik sebagai variabel independennya untuk melihat pengaruh secara langsung terhadap customer retention. Boleh next. Nah, dalam penelitian ini, omnichannel karakteristik ini tidak hanya menjadi variabel independen, tetapi juga menjadi variabel moderasi. Variabel moderasi di sini untuk melihat apakah omnichannel karakteristik ini berdampak positif terhadap efek negatif dari incongruence pengalaman customer di dunia di online atau di offline terhadap customer retention. Dan variabel dependent di sini adalah customer retention. Boleh next. Oke, untuk populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, populasinya adalah individu yang memiliki pengalaman berbelanja melalui channel online dan offline dari perusahaan ASKO di Indonesia. Sampelnya, eh, di sini kami menggunakan beberapa kriteria untuk untuk inklusifnya. Pertama, eh, responden harus pernah menggunakan kedua channel ya, baik online dan offline dari perusahaan ASKO dalam satu siklus pembelian. Yang kedua, berusia minimal 18 tahun. Untuk jumlah sampelnya sendiri, karena kami menggunakan ada 31 indikator dalam kuesioner yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Em, menurut Hair, menurut Hair, eh, 31 indikator ini dikalikan 5 dengan hasilnya 155 ini menentukan jumlah minimum responden yang harus dikumpulkan dalam penelitian ini. Boleh next? Oke, untuk lokasi dan waktu penelitian selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia. Oke, untuk lokasi dan waktu penelitian, di sini rencananya penelitian dilakukan dalam konteks perusahaan ASKO dengan cakupan nasional, jadi di seluruh Indonesia. Nah, untuk responden dapat berasal dari berbagai kota atau kawasan di mana perusahaan ASKO memiliki jaringan toko offline atau gerai fisik ASKO di kawasan tersebut dan juga memiliki layanan online aplikasi atau situs e-commerce ASKO. Yang kedua, survei dilakukan secara online sehingga sebenarnya tidak ada lokasi fisik yang terpusat dan responden juga mengisi dan bisa mengisi kuesioner dari lokasi masing-masing. Nah, next. Nah, untuk waktu penelitiannya, di sini penelitian akan dilakukan pada paruh akhir tahun 2025, dimulai dari tahap pertama, yaitu di bulan Juni, itu tahap untuk mempersiapkan instrumen dan koordinasi di awal. Nah, terus yang untuk tahap kedua, yaitu sekitar 2 bulan, dari bulan Juli sampai Agustus 2025, itu adalah waktu untuk mengumpulkan data dari survei online yang dilakukan. Nah, yang untuk tahap terakhir itu tahap ketiga di bulan September hingga Oktober 2025 kita melakukan analisis data dan penulisan laporan akhir. Nah, untuk tahapan ini sebenarnya bersifat tentatif, jadi akan disesuaikan menurut situasi lapangan. Next. Nah, untuk metode pengumpulan data, untuk teknik sampling, kita menggunakan teknik non-probability sampling dengan pendekatan probability sampling, karena untuk sampel sendiri kita ada beberapa kriteria responden yang harus dipenuhi. Nah, untuk responden dipilih berdasarkan kriteria yang kita tentukan, dan yang kriteria ini relevan dengan tujuan penelitian. Yang pertama, pernah menggunakan channel online dan offline ASKO dalam satu siklus pembelian. Dan yang kedua, berusia sama atau lebih dari 18 tahun. Next. Nah, untuk survei dari instrumennya, survei menggunakan kuesioner terstruktur yang dibagi menjadi 5 bagian. Nah, di sini untuk pertama itu ada screening dan data demografi. Screening di sini kita akan menanyakan apakah si responden telah menggunakan online dan offline channel dari ASKO. Dan untuk data demografi itu mencakup ada rentang usia,
domisili dan yang lainnya. Nah, untuk kedua, kita masuk ke variabel customer experience secara online di ASCO, dan yang ketiga itu customer experience secara offline di ASCO. Dan untuk yang keempat, itu indikatornya persepsi terhadap omnichannel karakteristik ASCO. Nah, itu mencakup ada 5, ada channel transparansi, channel convenience, channel seamlessness, channel connectivity, dan personalization. Nah, yang terakhir, masuk ke indikator untuk customer retention. Nah, untuk format kuesionernya, atau kita memakai skala Likert 7 poin, yang itu poin 1 dari sangat tidak setuju hingga poin 7 yaitu sangat setuju. Nah, untuk pelaksanaan survei, kita bersifat self-administrate atau kayak si responden ini mengisi sendiri tanpa pihak ketiga. Dan juga survei disebar secara online dengan menggunakan Google Form. Nah, next. Untuk alat ukur penelitian, di sini kuesionernya kita dari yang pertama itu ada online customer experience atau kodenya itu NCE, NCE. Nah, pernyataannya yang pertama saya akan mengatakan bahwa pengalaman di toko online perusahaan ASKO sangat baik. Untuk yang kedua, saya percaya bahwa kami mendapatkan pengalaman yang unggul di toko online perusahaan ASKO. Nah, yang ketiga, saya pikir keseluruhan proses pengalaman di toko online perusahaan ASKO sangat baik. Nah, ini sumbernya dari jurnal Kim and Choi di tahun 2016. Nah, untuk variabel yang kedua, offline customer experience atau kodenya FCI, itu yang pertama pernyataannya saya akan mengatakan bahwa pengalaman di toko fisik perusahaan ASKO sangat baik. Yang kedua, saya percaya bahwa kami mendapatkan pengalaman yang unggul di toko fisik perusahaan ASKO. Dan yang ketiga, saya pikir keseluruhan proses pengalaman di toko fisik perusahaan ASKO sangat baik. Next. Nah, untuk variabel ketiga itu ada channel transparansi atau kodenya itu CT. Untuk yang pernyataan pertama, saya menyadari keberadaan semua channel layanan yang tersedia di perusahaan ASKO. Nah, yang kedua, saya mengetahui perbedaan atribut layanan di antara channel-channel perusahaan ASKO. Dan yang ketiga, saya tahu bagaimana memanfaatkan berbagai channel perusahaan ASKO untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saya. Nah, ini sumbernya dari jurnal Chen et al. 2018. Nah, untuk variabel selanjutnya ada channel convenience atau kodenya resisi atau CC. Nah, untuk pernyataan pertama itu dengan menggunakan opsional perusahaan ASKO saya dapat berbelanja kapanpun saya mau. Nah, untuk yang kedua, dengan menggunakan omnichannel perusahaan ASKO saya dapat berbelanja dimanapun saya mau. Untuk yang ketiga, mencari produk yang menggunakan omnichannel perusahaan ASKO sangat mudah. Dan yang keempat, mempelajari informasi produk melalui omnichannel perusahaan ASKO sangat mudah. Nah, next. Nah, untuk yang selanjutnya ada channel seamlessness atau CS. Nah, untuk pernyataan pertama, berpindah dari satu channel ke channel lain di perusahaan ASKO sangat mudah. Yang kedua, perpindahan antar channel di perusahaan ASKO terasa mulus. Dan yang ketiga, saya tidak merasakan batas atau hambatan apapun ketika berpindah dari satu channel ke channel lainnya di perusahaan ASKO. Sumbernya dari Hure et al. Di tahun 2017. Nah, yang selanjutnya ada channel connectivity atau CN. Nah, yang pertama, saya dapat memeriksa informasi produk melalui berbagai channel dari perusahaan ASKO. Yang kedua, saya dapat menanyakan ketersediaan stok produk melalui berbagai channel dari perusahaan ASKO. Yang ketiga, saya dapat melihat lokasi toko fisik ASKO melalui channel online. Dan yang keempat, akun saya terhubung di berbagai channel perusahaan ASKO. Yang kelima, layanan pelanggan, pengembalian atau penukaran saling terhubung di berbagai channel. Sumbernya dari Lee and Park dan Zhang et al. Next. Nah, untuk yang selanjutnya ada channel personalization atau PS. Itu pernyataan pertama, rekomendasi belanja berdasarkan riwayat pembelian disediakan melalui berbagai channel perusahaan ASKO. Nah, yang kedua, diskon belanja berdasarkan riwayat pembelian disediakan melalui berbagai channel. Yang ketiga, tampilan halaman di situs disesuaikan berdasarkan riwayat pembelian melalui berbagai channel. Yang keempat, poin member atau kupon berdasarkan riwayat pembelian disediakan melalui berbagai channel. Yang kelima, toko fisik untuk pengambilan pesanan ditentukan berdasarkan riwayat pembelian melalui berbagai channel. Nah, sumbernya dari ada 3 jurnal, ada Li and Yi, Chen and Oh, dan Zhang et al. Nah, dan yang terakhir untuk variabel dependennya customer retention atau CR. Yang pernyataan pertama, saya merasa memiliki loyalitas terhadap perusahaan ASKO. Yang kedua, bahkan jika perusahaan ASKO sulit diakses, saya akan tetap berbelanja di sana. Yang ketiga, saya sangat berkomitmen terhadap perusahaan ASKO. Yang keempat, saya bersedia mengeluarkan usaha untuk berbelanja di perusahaan ASKO. Dan yang terakhir, saya sangat peduli terhadap perusahaan ini tempat saya sering melakukan pembelian. Nah, untuk sumbernya dari Lee et al. Di tahun 2018. Next, untuk metode analisis data akan dijelaskan oleh Mbak Murni. Baik, untuk masuk ke metode analisis data, setelah data dikumpulkan dari kuesioner,
Untuk pertama yang akan kita running itu dari analisis deskriptifnya. Analisis deskriptif ini kita lakukan untuk melihat karakteristik dari responden yang sudah mengisi kuesioner. Ada 4 pertanyaan yang kami ajukan terkait jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan juga pendapatan bulanan. Di sini juga kita akan melihat gambaran umum terhadap data dan sebarannya dengan melihat mean dan standard deviation-nya. Setelah itu, eh, kita masuk ke uji kualitas instrumen. Ini dengan melakukan uji validitas dengan confirmatory factor analysis atau CFA. Ini untuk melihat kalau misalnya item questionnaire yang kita gunakan benar-benar mengukur konstruk atau variabel laten yang dimaksud. Setelah, selain itu, akan dilakukan juga uji reliabilitas untuk memastikan kalau instrumen ini memang konsisten hasilnya jika digunakan secara berulang kali dalam kondisi yang sama. Uji reliabilitas di sini akan melihat dari Cronbach alpha dan composite reliability. Setelah itu akan dilakukan juga uji common method variance. Eh, karena kuesioner ini diambil dengan self-report atau kuesioner mandiri dan dilakukan pada suatu waktu, jadi akan ada kemungkinan adanya potensi bias sehingga ada potensi bias yang akan mungkin muncul. Nah, metode yang akan digunakan adalah Harman single factor test. Di sini akan dilihat kalau misalnya memang tidak ada satu faktor yang mendominasi variansi atau kayak lebih dari 50% itu menjelaskan variansi. Boleh next? Setelah itu, sebelum masuk ke hipotesis, akan dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Uji normalitas di sini untuk melihat atau untuk melihat kalau misalnya memang memenuhi asumsi dasar dari regresi gitu. Karena selanjutnya kita akan menggunakan analisis regresi. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dari sisi uji hipotesisnya. Yang pertama untuk menguji hipotesis H1 untuk melihat dari incongruence effect dari perbedaan antara customer experience di online dan offline terhadap retention. Eh, ini akan menggunakan regresi polinomial. Karena regresi polinomial di sini digunakan karena akan menggabungkan antara dua variabel online customer experience dan em, offline customer experience menjadi satu untuk melihat efeknya terhadap customer retention. Kalau hasilnya negatif dan signifikan, maka semakin besar perbedaan em, NCA dan FCA, semakin rendah juga customer retentionnya atau efeknya negatif. Boleh next? Nah, selanjutnya kita akan masuk uji hipotesis H2 sampai H6. Ini untuk melihat karakteris omnichannel karakteristik terhadap yang menjadi moderasi antara em, moderasi dari incongruence effect online customer experience dengan offline customer experience terhadap retention. Untuk menguji hipotesis ini akan digunakan moderated polynomial regression. Em, Kalau hasilnya signifikan dan negatif saat moderator rendah dan tidak signifikan saat moderator moderator tinggi, maka efek moderasi terkonfirmasi. Jadi efeknya positif atau mengurangi efek negatif dari incongruence effect terhadap customer retention. Nah, untuk melihat omnichannel karakteristik sebagai variabel independen yang mempengaruhi langsung atau memiliki efek langsung terhadap customer retention, ini akan digunakan regresi linear berganda. Em, jadi memang ada dua ya tadi ya variabel omnichannel karakteristik selain independen dan menjadi moderasi. Kalau moderasi tadi dijelaskan dengan moderated polynomial regression, sedangkan kalau ini sebagai omnichannel karakteristik sebagai variabel independen akan dilakukan regresi linear berganda. Kenapa berbeda? Karena kenapa berbeda penggunaannya atau dipisahkan itu?
secara eksplisit dalam model regresi. Ini pertama untuk memastikan validitas dan menghindari multikolionaritas gitu. Jadi hasilnya bisa dibedakan antara pengaruh omnichannel karakteristik langsung ke customer retention dan juga pengaruh omnichannel karakteristik terhadap eh, efek incongruence dalam hal moderasinya gitu. Pada efek langsung, ya, untuk alat analisisnya akan digunakan adalah SPSS dan AMOS. Next. Sekian presentasi dari kami terkait proposal penelitian kami. Terima kasih.